Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita membuat sertifikat secara online. Sebelum masuk ke tahap tutorialnya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sedikit gambaran apa saja yang diperlukan dalam membuat sertifikat online ini. Ini secara keseluruhan komponen yang diperlukan adalah dari akun Google kita ya. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman diwajibkan pertama kali adalah mempunyai akun Google. Di dalam akun Google itu sendiri ada Google Drive, dan di dalam Google Drive itu ada fitur-fitur seperti Google Formulir, Google Spreadsheet, atau sama seperti tampilannya Excel di Microsoft Office. Terus selanjutnya yaitu PowerPoint ya, kalau di Microsoft Office gitu Google Slide, dan ini nanti sebagai outputnya adalah PDF ya. Nah, ini yang akan dikirimkan kepada peserta nanti melalui email. Jadi secara keseluruhan inilah yang diperlukan fitur-fitur dalam membuat sebuah sertifikat online ya. Oke, selanjutnya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita, maka sebaiknya kita persiapkan template desain sertifikat yang ada. Nah, terus juga kita persiapkan tanda tangan digital dan stempel digital. Jika kita belum mempunyai kemampuan untuk membuat ini, kita bisa menggunakan template yang sudah ada yang dimiliki oleh Bapak Ibu atau teman-teman semua di organisasinya masing-masing. Misalkan kita tanda tanganin terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang, kita cap, lalu kita scan, dan hasil scanannya ini dalam bentuk gambar ini akan menjadi dasar untuk pengelolaan template sertifikat di Google Slide yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke. Dan untuk mempermudah juga dalam mengorganisasi pekerjaan kita dalam membuat sertifikat online, kita bisa buat folder ya, manajemen folder dengan judul sertifikat ya, disesuaikan judulnya misalkan sertifikat tutorial misalkan seperti itu ya. Oke. Saya kira cukup untuk pengantarnya, kita langsung saja untuk membuat sertifikatnya. Nah, di sini kita terlebih dahulu masuk dengan mesin pencarian menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau apapun itu bisa kita gunakan. Sini saya menggunakan Chrome. Nanti mungkin tampilan awal akan berbeda. Di sini saya tampilan ketika masuk ini akan seperti ini. Kita arahkan kursornya ke menu pojok atas pada titik 9. Di sini ada ngumpul titik 9, kita klik, nanti akan muncul beberapa fitur di sini. Nah, kita arahkan ke Google Drive. Kita klik, nanti ini akan masuk ke Google Drive kita. Nah, langkah selanjutnya adalah yang pertama kita buat folder baru ya terlebih dahulu untuk memudahkan ya. Kita untuk membuat folder baru ini kita cukup klik tanda plus di sini. Nah, kita klik saja, nanti akan muncul pilihan kita buat folder ya. Kita pilih folder, lalu kita ketikkan nama foldernya, nama file foldernya tersebut. Misalkan saya kasih sertifikat tutorial ya. Oke, setelah sesuai apa yang kita buat, maka kita langsung klik buat di sini ya. Nah, sedang berproses, nanti akan muncul ya. Nah, di sini biasanya kalau yang baru ini muncul biru seperti tulisannya. Kita klik saja. Oh, di sini masih kosong ya. Tadi sebagai tahapan awal, maka kita persiapkan dulu template sertifikatnya. Di sini saya akan ambil dan setelah saya buat hasil downloadan dari Google ya. Nah, ini saya klik upload file ya dari komputer, dari drive komputer saya. Ini perlu loading. Nah, di sini udah saya sediakan. Ini template sertifikatnya, dan ini semacam
capnya nanti ya sebagai pengesahan, dan ini adalah sebagai tanda tangan digitalnya. Oke, lalu kita klik open. Nah, di sini akan berproses untuk dimasukkan ke dalam file kita ya. Lalu kita cek di sini masih ya belum, tadi salah, harusnya dibuka dulu baru masuk. Kita pindahin dulu ke sini. Satu lagi kita pindahin ke sini. Nah, ini sudah masuk di dalam folder sertifikat tutorial ini. Selanjutnya kita buat semacam Google Slide-nya ya. Google Slide-nya kita pilih yang presentasi kosong dulu. Kita siapkan terlebih dahulu ya. Lalu kita klik di sini. Nama filenya, judulnya adalah sertifikat online, sertifikat tutorial aja ya, tutorial. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke sini, udah otomatis ya Bapak Ibu ada. Nanti kita buat selanjutnya buat formulirnya untuk pengisian formulir yang akan diserahkan kepada para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat ya. Caranya adalah kita klik ini baru, lalu kita klik scroll ke bawah lainnya, lalu kita pilih dan klik Google Formulir ini. Saya tutup dulu ya. Sambil menunggu. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa ubah terlebih dahulu judul formulirnya. Misalkan formulir sertifikat tutorial ya. Di sini kita bisa tambahkan deskripsi sebagai contoh. Silahkan diisi dengan baik dan benar ya. Dengan benar dan lengkap gitu ya. Panitia, boleh ditambahkan, panitia tidak akan menerima perbaikan jika terjadi kesalahan. Ini hanya untuk keamanan saja ya, biar nanti peserta juga dalam mengisi lebih hati-hati. Selanjutnya kita ke menu pertanyaan, kita bisa klik di sini, ganti pertanyaannya contoh nama ya. Kita bisa tambahkan perintah, misalkan harap diisi dengan benar dan lengkap ya. Atau bisa kita tambahkan keterangan, misalkan harap diisi dengan huruf kapital ya. Lalu kita aktifkan menu wajib isinya, jadi nanti ini akan ditandangi dengan tanda bintang. Kalau tidak diisi maka dia tidak akan bisa lanjut. Oke, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan, misalkan tentang perannya sebagai apa. Perannya misalkan bisa menjadi peserta, bisa menjadi panitia, bisa menjadi narasumber, atau misalkan bisa jadi moderator ya, moderator. Nah, di sini jika sudah, nanti saya kira ini aja yang perlu ya di sertifikat ini. Nah, setelah dimasukkan, lalu kita masuk ke menu setting ya, setelan di sini. Dan ada tombol gigi roda seperti ini, kita klik saja. Nanti kita setting. Nah, kita mau kumpulkan secara melalui alamat email ya. Kita klik saja di sini. Terus biasanya kalau saya ini untuk keamanan juga ya, maka dibatasi pengiriman isian formulir itu hanya 1 kali tanggapan. Jadi kalau
boleh saja kita mengatur ini tidak di checklist. Saya lebih menyarankan untuk di checklist karena untuk keamanan. Kadang-kadang ada juga peserta di luar peserta yang mendapatkan sertifikat karena ini tidak di checklist. Ketika tidak di checklist, karena ketika link itu dibagikan kepada bukan peserta, yang bukan peserta tadi bisa mengisi formulir dan mendapatkan sertifikat yang bukan haknya. Oke, selanjutnya kita atur di presentasi ini. Nah, di sini kita bisa isi tanggapan atau konfirmasinya setelah peserta ini ngisi formulir dan mengirim. Nah, ini bisa kita kasih konfirmasi, misalkan sertifikat telah dibuat atau dibuat, silahkan cek email Anda, misalkan contoh aja ya. Nanti lalu kita setelah ini kita simpan ya. Kita simpan. Kalau ini jangan diatur karena ini untuk kuis ataupun untuk semacam pretest, post-test ya. Karena kita ini hanya untuk pembuatan sertifikat, jadi cukup untuk settingan sampai di sini. Kita klik simpan. Nah, ini akan muncul ya. Nanti di tampilan di peserta pada saat akan mengisi ini kurang lebih seperti ini ya. Pertama ngisi alamat email, nama, lalu perannya ya. Ini bisa dirubah ya, bisa email di belakang kita tinggal, atau misalkan ini ya kita sesuai selera aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tadi pertanyaan udah kita setting, semua masuk ke respon ya. Responnya ini kita klik, pastikan ini dalam posisi sebelah kanan atau on ya. Nah, jangan di sebelah kiri. Nah, lalu kita klik tombol icon spreadsheet ya. Nah, di sini ini buat spreadsheet baru kita buat. Oke, nanti akan loading ya, masuk ke Google Spreadsheet. Nah, apa yang tadi ada di Google Formulir ini akan masuk variabel-variabelnya di sini ya. Variabel-variabel misalkan timestamp, ini waktunya, emailnya, namanya, ini yang menjadi database nanti. Jadi Bapak Ibu nggak perlu merekap lagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikat ya. Nah, lanjutnya kita masuk ke menu pengaya di sini. Kalau dalam bahasa Inggris itu add-on ya, kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini AutoCrad. Kalau yang pertama kali menggunakan, mungkin ini tidak akan muncul. Jadi harus diinstal terlebih dahulu dengan mengklik dapatkan add-on ya. Sebagai contoh, dapatkan add-on ya, kita klik. Kalau yang belum diinstal, nanti akan kita telusuri di sini AutoCrad ya. AutoCrad kita pilih ini. Nah, ini yang pertama, ini yang kita ambil. Ini statusnya saya udah terinstall, tinggal kita klik saja kalau yang belum diinstal ya. Nah, ini karena saya udah diinstal, statusnya jangan di uninstall ya. Oke. Tinggal kita kalau yang belum install nanti munculnya install ya. Jadi kita klik install dan lanjutkan sesuai dengan penginstalan yang baik Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah maka tampilannya nanti akan muncul AutoCrad seperti ini. Kita klik, lalu kita arahkan ke sebelah sini, kita klik launch. Nah, sambil menunggu ya. Ini karena perlu waktu untuk loading ini, dipengaruhi oleh jaringan juga ya. Kalau saya menggunakan jaringan internet dari HP ya, di Tethering. Nah, ini ketika udah muncul seperti ini, kita arahkan untuk mengklik ke new job di sini ya. Oke, klik. Nanti loading lagi, memproses untuk mengenerate. Nah, di sini kita tahap pertama yaitu kita memberikan nama file sertifikat pekerjaan kita ya. Saya klik sertifikat tutorial saja. Kita boleh bebas ya. Nah, untuk selanjutnya udah seperti ini, kita klik next ya. Nah, setelah klik next, nah di sini akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau yang belum pernah menggunakan mungkin di sini kosong. Nanti kita pilih template yang udah disediakan yang udah kita bikin sebelumnya ya. Kita klik dari drive kita, saya pilih yang sertifikat tutorial yang ini ya.
ini adalah slide, tampilannya yang slide tadi, kita select. Lalu kita coba buka ya. Kita bisa setting di sini ya, Bapak Ibu, untuk sertifikatnya. Nah, ini kita bisa atur dulu untuk besaran ukuran ininya, ukuran apa? Sertifikatnya bisa A4, bisa legal ya. Itu dengan penyiapan halaman atau mungkin page setup ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ini. Nah, nanti kita masuk ke pengaturan custom atau khusus kalau di sini. Selanjutnya kita atur yang di sini misalkan saya kasih untuk legal ya, ini 35,6. Dan di sini untuk lebarnya atau tingginya, mungkinnya tingginya 21,59. Oke. Setelah itu kita terapkan. Nanti ini akan men-setting sendiri ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, teman-teman semua, kita bisa tambahkan backgroundnya dengan cara klik kanan di luar ini ya, di luar kotak ini ya, kita klik kanan, tak ubah backgroundnya atau change background mungkinnya kalau bahasa Inggris. Nanti kita pilih gambarnya. Tadi gambar-gambarnya di sertifikat tutorial udah dipindahkan kan tadi ya. Nah, ini saya pilih sertifikatnya. Lalu kita klik selesai. Setelah itu kita bisa tambahkan informasi apa yang akan kita masukkan. Misalkan di sini yang biasa kan nama ya. Saya mau ubah dulu ukurannya, ini terlalu gede buat saya. Dia terlalu makan tempat. Oke, bisa ya. Bebas ini ya, terserah. Kita atur seperti ini. Misalkan ini kita kasih apa bahasa program lah mungkin ya ini. Nama, misalkan nama ya. Nah, terus di sini kita bisa peran sebagai misalkan kan nama, di sini sebagai, di bawahnya kita enter. Ini misalkan peran ya. Perannya sebagai apa, nanti ada yang sebagai apa peserta, narasumber atau apa ya, saya kecilkan. Ini nanti kita arahkan ke sebelah sini ya, kita dempet. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan informasi di bawahnya, yaitu kita klik tombol tag ini ya, kotak tag. Nah, nanti kita tambahkan informasinya di sini, misalkan dalam acara tutorial pembuatan sertifikat secara online ya, secara online sini. Acara dilaksanakan pada tanggal misalkan ya 23 sampai dengan 25 Mei ya, Mei 2020, misalkan di hotel homestay misalkan ya, di hotel stay home Bandung.
dengan titik ya. Nah, ini bisa kita besarkan hurufnya ya. Itu sama sih sebenarnya, ini prosesnya kayak di PowerPoint ya. Nah, ini kita juga bisa atur mengenai rata kiri, rata kanannya. Misalkan kita bikin seperti ini, nah kita angkat ke atas ya. Ini juga. Nah, di sini kita bisa tambahkan, misalkan sisipkan gambar ya, gambar dari Drive ya. Tadi gambar tanda tangannya ya, disisipkan di sini. Nah, misalkan di sini saya simpan, saya kecilkan ya. Ini benar-benar bikin ya. Atau yang lebih gampang bisa tadi ya, di tanda tangan dulu, di scan. Nanti ini yang jadi dasar kita ya. Nanti di sini kita bisa tambahkan tag-nya. Misalkan di sini Dadang Jagoan ya. Oke, kita besarin. Kita bisa bold juga, kita ketengahin bisa ya. Nah, ini selanjutnya kita masih bisa sisipkan capnya ya, semacam cap ya. Oke, sisipkan, cerek di sini. Nih ya, kita bisa sesuaikan ini. Kalau untuk pembuatan cap kayak gini sebenarnya bisa kita lakukan. Saya bikin ini di pakai Pixel Lab ya. Setelah sesuai seperti ini, kita bisa melanjutkannya. Next ya. Tapi belum ini ya. Perlu waktu, mungkin kita coba save dulu. Nah, ini setelah muncul, kita lanjutkan. Ini disesuaikan ya. Nama mau diisi apa? Di sini misalkan nama ya sesuai ya yang di Google Formulir. Nanti dengan otomatis sendiri ngisi. Terus perannya sebagai apa? Nanti di sini sebagai peran ya. Perannya sebagai narasumber, peserta, panitia atau moderator ya di sini. Selanjutnya setelah ini kita langsung klik next ya. Nah, di sini kita pilih file settingnya namanya ya, namanya keluarannya dalam Google. Nanti ini misalkan keluarannya kita ingin nama sertifikat tutorial. Nah, misalkan kita mau tambahkan belakangnya namanya nama, misalkan di sini ya. Kita bisa sertifikat tutorial nama di sininya ya. Nah, jadi nanti namanya itu keluarannya adalah sertifikat tutorial namanya siapa, misalkan Dadang Jagoan, seperti itu ya. Terus untuk menghindari kesalahan dalam nggak usah ngetik, kita tinggal klik saja di sini lalu kita copy pastekan di sini seperti tadi ya. Oke. Nanti selanjutnya kita pilih di sini PDF. Nanti ini keluarannya ya. Terus untuk output ya kita pilih multiple aja, karena kalau misalkan banyakkan pesertanya jadi bisa nanti muncul dalam beberapa output ya. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, untuk folder ini kita pilih boleh di sini ya, karena ini belum ada sertifikatnya, atau kita bisa buat folder tersendiri. Misalkan kita mau nambahin folder
baru, misalkan di sininya sertifikat PDF misalkan ya. Sertifikat tutorial PDF kita buat di sini, nanti akan muncul kita pilih, ini hapus dulu ya, sebaiknya dihapus, nanti kita pilih foldernya ya, kita pilih sertifikat tutorial PDF. Ini yang pertama, kita klik, lalu kita select ya, kita pilih sertifikat tutorial PDF, lalu kita pilih next. Nah, ini kita lewatin saja, nomor 6, nomor 7 juga kita lewatin saja. Oke, yang di sini share dokumen and send email, kita klik yes ya. Nah, nanti keluarannya adalah PDF. Dan untuk ini jika kita kolaborasi membuatnya, itu bisa di-reshare ke orang yang berkolaborasi dengan kita dalam pembuatan, yaitu dengan menu ini, tapi saya nggak jelaskan ini ya. Nah, ini bisa juga kita send from generic no reply, atau misalkan yes atau enggak. Jadi saya itu biarkan saja. Terus di sini untuk email, nah ini kita pilih ya, emailnya ini secara otomatis mau dikirim ke siapa ya. Kita klik aja ini pada tombol ini, klik ini, nanti kita ke email address-nya aja ya. Otomatis nanti kita copy pastekan di sini ya. Lalu di sini untuk reply subject-nya misalkan sertifikat misalkan di sini nama ya, namanya, nama lengkap di sini boleh ya, di sini sertifikat ya, udah jadi. Sini kita bisa tambahkan berikut ini kami lampirkan, ini sebagai pengantarnya ya, sertifikat tutorial misalkan kita mau nambahin nama juga di sini boleh. Titik, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dan kerjasamanya. Titik. Oke. Setelah ini kita bisa klik next ya. Nah, ini yang ke-9, tahapan yang penting juga. Kita pastikan untuk run on from trigger-nya ini kita aktifkan, kita yes ya. Oke. Di sini kita pilih yes setelah ini ya. Kita konfirmasi yes. Nah, ini akan memproses. Nanti setelah ini yakin baru kita save. Nah, setelah kita simpan, nanti ini akan memproses. Untuk proses penyimpanan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita run ya untuk pekerjaan ini. Oke, kita klik ini tombol play seperti ini. Nanti ini akan merunning dan secara otomatis nanti akan muncul di sini tambahannya ini. Kita klik saja, berarti ini sudah aktif ya. Lalu kita coba ya. Ini sudah, nanti ini pas saat kita masuk lagi ke Google formulirnya, ini belum ada tanggapan, kita mau coba kirim hasil settingan kita ini kepada ke salah satu peserta ya. Misalkan contoh saya mau mengirimnya ke email, atau boleh juga kita membagikan link ini ke nomor kontak WhatsApp ya. Kalau kepanjangan kita bisa klik ini perpendek URL-nya. Ini yang kita kopikan, nanti di copy paste ke pesan ya, ke pesan yang ada di WhatsApp yang akan kita tuju nomor kontaknya ya. Contoh ini mau kasih ke email saya, yang satu lagi emailnya saya mau coba buka dulu ya. Lupa misalnya ini ke email
Misalkan emailnya Dadang, maaf ya, sini udah ada ya, Dadang, saya masukkan ke tadi Dadang Jagoan, sekarang Dadang Suhenda ya. Ini Dadang Suhenda 1, 2, 3, 4 ya. Nih, Dadang Suhenda 1, 2, 3, 4. Subjeknya formulir serta tutorial. Nah, ini bisa saja disertakan formulirnya itu di dalam email. Jadi ketika buka email bisa langsung isi di situ. Kita mau checklist atau bisa juga hanya linknya saja yang kita kasihkan ke mereka. Jadi nanti secara otomatis. Terserah sih ini pilihan atau mau dicoba ya untuk disertakan formulirnya dalam email. Oke, selanjutnya kita kirim. Nah, dikirim. Nah, di sini udah untuk dikirim ke email saya coba buka email ya. Email, saya buka email. Wow. Oke, berhasil ya buka email. Nanti coba loading dulu. Nah, ini udah masuk ya. Ada pemberitahuan untuk mengisi sertifikat. Nah, kita klik saja. Nanti di sini muncul ya formulirnya di email ya. Nah, kita bisa klik misalkan alamat emailnya. Dadang Suhenda tadi apa? Suhenda 1, 2, 3, 4 @gmail.com ya. Namanya misalkan Dadang Jagoan ya. Di sini sebagai narasumber. Ini setelah ini kita kirim ya. Oke, Anda akan mengirimkan informasi ke halaman Excel Anda yakin? Ya. Nanti pop-up diblokir. Maaf ya. Terus kayak gini ini. Nanti akan masuk seperti ini. Nah, kita kirim ya, udah diisi, kita kirim saja. Kita kirim. Nah, sertifikat telah dibuat, silahkan cek email Anda. Ini untuk ininya, saya coba tutup dulu ini. Saya masuk lagi dengan email yang baru ya. Ini coba saya masuk. Membuat email yang tadi ya. Ini adalah email saya yang ini udah secara otomatis masuk ke email ya. Coba kita lihat. Nah, ini emailnya. Sertifikat tutorial Dadang Jagoan ya. Kita diklik di sini dan muncul. Nah, sertifikatnya akan seperti ini. Ini sertifikat Dadang Jagoan sebagai narasumber dalam acara tutorial pembuatan sertifikat secara online yang dilaksanakan. Oke ya, sama dengan yang tadi dilakukan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan juga tambah komentar ataupun klik like-nya ya. Jempol atas. Jika tidak berkenan dan dirasa tidak bermanfaat, mohon diabaikan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Insya Allah akan
akan saya jawab dengan secepatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.